Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast MPK SMA 8 Garut. Jadi kali ini kedatangan tamu dari siswa-siswi berprestasi di SMA 8 Garut. Boleh dong kita Perkenalan terlebih dahulu dari kakak. Kenalkan, nama saya Hana Fitrosdiani, saya dari kelas 11 3. Nama saya Muhammad Hasan, saya juga dari kelas 11 juga. Kenalkan, nama saya Ibu Deisana, saya berasal dari kelas 11. Jadi mereka ini adalah siswa-siswi yang sangat-sangat berprestasi ya. Dan kalau boleh tahu di bidang apa aja ya berprestasinya? Kalau saya mungkin matematika, soalnya waktu main ikut lomba. Kalau Kak Hasan? Kalau saya mah fisika, matematika fisika. Faib di bidang apa? Di sejarah. Sejarah. Oh iya, kalau kan katanya waktu itu Hasan pernah cerita ya ke aku. Katanya dia itu sering banget ngikutin perlombaan matematika, olimpiade matematika, cuma sering kalah ya. Tapi ya kan bener kan? Iya sih memang kan dari kelas 10 gitu ya kan. Iya. Pas pertama kali masuk SMA itu saya sukanya matematika ya, soalnya di SMP itu IPA-nya kan masih pelajaran IPA gitu kan, masih bergabung. Nah, jadi pas masuk SMA mah pertamanya itu minatnya itu matematika. Jadi 2 tahun gitu ya, dari kelas 10 sampai kelas 11 kakak ikutnya teh sama matematika. Nah di situ gak menang. Nah kemarin kan pas masuk rumah fisika menang gitu. Satu keberuntungannya gitu. Iya. Alhamdulillah gitu ya. Ternyata udah menemukan bidang yang tepat. Iya, dan bakat yang tepat gitu. Nah, kalau boleh tahu nih, kan ada di sini yang salah satunya itu pengurus organisasi atau ekskul? Ekskul. Oh, ekskul. Ekskul apa kira-kira? Ekskul English Club. English Club. Itu baru menjabat. Ya, baru menjabat kemarin setelah kepengurusan Tayat Najwa gitu. Gimana nih first impression waktu pertama kali menjabat gitu dari mulai sekarang? Awalnya kaget, bingung pas ditunjuk, soalnya kan ini ditunjuk bukan pemilihan ya. Tapi kayak mau gimana lagi harus tetap dijalanin ini soalnya tanggung jawab gitu. Dan sekarang alhamdulillah ya jalanin aja. Kira-kira selama udah sampai kayak segini ada keluhan nggak? Soalnya dari ada masalah, banyak masalah atau apa gitu dari English Club? Ya mungkin kalau sampai sini alhamdulillah aman-aman aja, tapi memang ya semoga kedepannya mau dibikin lagi inovasi-inovasi selanjutnya gitu. Jadi dari Teh Hana ini ada juga, bukan, jadi dia itu pengurus ekskul juga ya, sebagai ketua atau tepatnya? Dua. Kalau dari itu gimana ya? Apakah ada hal lain itu selain Mengikuti perlombaan sejarah? Sebelumnya sih saya ikut lomba biologi, tapi karena sayanya kurang belajar, plus males juga, kalah jadi juga? kalah juga. Oke. Jadi ya kurang kalau di bidang biologi. Tapi yang penting ilmunya dapat ya. Ya lumayan tepat lah. Kalau boleh tahu nih dari masing-masing bidang yang kalian lain ini udah berapa kali gitu menang? Kalau untuk saya ikut lomba di IPI 2 kali, dan yang pertama itu saya dapat juara harapan 1. Kalau untuk yang kemarin lomba yang kedua di IPI itu alhamdulillah ya jadi juara pertama. Hebat sekali ya. Keren. Kalau untuk Hasan? Kalau saya sih yang kemarin itu pertama kalinya itu ya lomba fisika itu. Dan soalnya kan kemarin mah masih fokusnya, masih minatnya kayak matematika. Jadi itu yang pertama kali ya. Tapi setelah tahu juara pertama di bidang fisika, jadi gimana tuh rasanya gitu? Masih tetap lebih minat ke matematika atau udah Iya, aku beralih? ada pas dari kelas 10 gitu ya kan, emang saya sudah pertama kali ya fisika gitu, semacam jatuh cinta gitu ya fisika. Tapi kan Pandangan pertama. semacam pertamanya gitu kan masih di matematika gitu ya. Dari SMP gitu kan sukanya. Jadi ya masih apa tadi tadi Perasaannya gitu setelah udah menang dari perlombaan fisika kemarin, jadi rasanya itu lebih
senang ke matematika masih tetap di sana atau udah ke fisika gitu, udah berjalur apa? Mas, keduanya sih, soalnya kan di FISIA itu masih ada gitu kan, emang dalam perhitungan fisikanya masih menggunakan rumus-rumus matematika. Jadi matematika sebagai pemanfaat maksudnya, dan untuk di bagian fisika untuk bagian teorinya. Suka lah. Untuk KI gimana KI? Kurang lebih sama kayak Hasan, baru pertama kali juga ikutan di bidang sejarah, dan alhamdulillah Kalau boleh tahu di mana lo perlombaan? di SMA 1 Itu tingkat apa? kita tempat Kalau itu Hasan? Sama kayak di Oh di IP. Keren deh. Iya keren. Prestasi semua. Berprestasi banget. Kok kelihatan begini? Boleh silakan diminum gitu kan? Minum dulu. Diminum dulu biar gak ragu gitu. Apalagi sekarang lagi panas-panas nih. Dan juga ini dari panitia gitu. Bisa mau ya, gitu kan dari tadi kalian ngeliatin gitu bisa mau gitu. Bener ngeliatin pandangan apa itu? maksudnya yang pasti ya. Itu yang di belakang kamera mau juga kan? Bisa mau? Enggak apa-apa. Jadi untuk podcast kali ini santai aja gitu, gak usah tegang. Oh iya, untuk teman-teman yang nonton di rumah, jangan lupa ya kalau misalkan udah makan permen itu suka ada bekasnya, buangnya ke tong sampah, jangan dibuang ke mana-mana. Oke, biasain. Iya, gini. Jadi kami dari pasti namanya kami deh. Oh iya, kami dari podcast MPK agak cukup sulit ya untuk bicaranya. Menyediakan sebuah soal nih buat teman-teman buat ngetes. Emang benar sih mereka itu berprestasi di bidang itu? Kita uji yuk. Menyiapkan soalnya. Udah menyiapkan gitu. Jadi kita langsung saja. Gini ya, kalian sudah diituin nggak di apa di layarnya udah dikasih tahu nggak soalnya? Udah. Jadi kan ini tuh pokoknya gambarnya itu kan gini. Nah, jadi kan soalnya masa benda satu itu kan 1 kilo. Nah, masa benda kedua itu kan 3 kilo dan koefisien gaya geseknya itu 0,1 ya. Ya. Nah, jadi kan karena ada koefisien gaya gesek, berarti yang ini ada perhitungan gaya gesek juga kan. Nah, gaya gesek sendiri rumusnya itu kan gaya normal dikali koefisien gaya gesek. Nah, kan ini gaya normalnya itu gaya kontak dengan benda. Nah, kalau dalam bidang datar seperti yang ini ya, jadi ternyata sama kayak gaya gravitasinya. Di masa bendanya itu dikali gaya gravitasi kontak dengan tanah, nah itu menghasilkan gaya geseknya. Nah kan karena ini sistemnya itu kayak gini, nah ini menghasilkan gaya gesek, kan ini geraknya ke sini. Nah berarti ini ada yang benda atas masa atau objek satu itu mengalami gaya geseknya itu 2 kali F1, karena yang ini kan harusnya bergerak ke sini,
yang ini harusnya bergerak ke sini, jadi ada 2 kali gaya geseknya. Terus yang benda ke bawah ini juga menghasilkan 2 gaya gesek, yaitu yang pertama ke tanah, lalu ke yang benda di atasnya. Yang ke tanah itu gaya gesek yang objek kedua dengan tanah, terus yang ke satu gaya geseknya dengan ini. Nah itu setelah diperhitungkan, karena kan ini di sini M kali A, nah itu masanya itu kan harusnya itu 0 ya, masanya itu harusnya 0. Nah di sini harusnya, maaf tadi ada yang salah, nah ini kan M1 ini M2, berarti yang gaya gesek antara ini dengan tanah itu tambahannya M1 tambah M2 kan, karena ini M kali A. Nah terus di soalnya itu kan ada kecepatannya konstan. Nah seperti yang kalian pelajari di kelas itu kan kecepatan konstan itu A nya atau akselerasinya itu 0 ya, berarti di sini A nya 0, berarti yang di bagian kanan itu hasilnya 0, berarti tinggal yang ini pindah-pindah ruas, F nya itu 6 Newton. Hebat sekali ya. Sudah siap? Siap. Pertanyaan yang pertama. Seorang raja dari Kutai yang dikenal sebagai Wangsakerta dan juga pada masanya ada upacara Asmaweda bernama Semawarman. betul. 2. Prasasti Tugu di Kerajaan Tarumanagara adalah berisi mengenai dibangunnya sebuah sungai yang fungsinya adalah untuk menahan banjir. Sungai itu bernama Sungai Gomati. betul. Soal yang ketiga, organisasi PBB yang dibentuk untuk menengahi konflik agresi militer Belanda I bernama Komisi 3 Negara KTN yang diikuti oleh Belgia, Australia, dan Amerika. Woi, betul. Applause bro, keren bro, keren. Udah. Dah, masukkan. Ada soalnya? Di soalnya diketahui kalau misalnya si kakak itu diberi uang sebesar N oleh ayah. Nah, uang tersebut digunakan untuk membeli buku 0,2 bagian, berarti 0,2 N. Lalu membeli tempat pensil 0,12, berarti 0,12 N. Lalu membeli makanan 0,28 bagian, berarti 0,28 N. Dan membeli kaos kaki sebesar 15.000. Uang yang ditanyakan, uang yang masih dimiliki kakak. Dan si uang yang masih dimiliki itu bakal ditabung. Jadi caranya itu, si total uang yang dikasih yaitu sebesar N itu nanti harus dikurangi sama hal-hal yang dibeli sama si kakak. Jadi ditulisin dulu N dikurangi 0,2 N
dikurangi 0,12 N, terus dikurangi 0,28 N. Nanti hasilnya itu adalah 0,4 N. Si 0,4 N ini itu jangan lupa dikurangi lagi sama 15.000 karena si kakak juga itu dia membeli kaos kaki sebesar 15.000. Jadi uang yang tersisa otomatis adalah 0,4 N dikurangi 15.000. Oke. Halo, kembali lagi di podcast MPK. Gimana tadi hasil soal-soalnya? Mudah-mudahan bukan? Gampang ya pastinya. Pastinya gampang ya. Alhamdulillah. Yang Nah. sebenarnya simpel tapi ya butuh waktu buat Pengerjaannya. yang sederhanain terus langsung diatur-atur. Mohon maaf. Soalnya kami juga bingung gitu ini mau ngasih soalnya gimana. Soalnya kami juga nggak mengerti gitu di bidangnya. Di bidang yang sama gitu. Ya begitulah. Pokoknya mah. Saya juga punya kekurangan gitu gak bisa matematika, fisika, apalagi kimia gitu kan. Angkat tangan pokoknya. Angkat tangan. Makanya hebat-hebat banget ya mereka bisa ngerjain soal-soal tadi dan bisa juga untuk kejelasin. Semoga kalian bisa mengerti gitu dengan penjelasan dari mereka. Betul sekali. Nah, buat sekarang sebenarnya ada sedikit kepo sih ya. Gimana nih cara belajar kalian selama ini sampai bisa menjadi salah satu siswa berprestasi di SMAN 8 Garut? Untuk kehanan. Kahana terlebih dahulu deh. Kalau saya sih paling sering latihan soal, terus banyak-banyak review pembelajaran. Udah. Kira-kira review pembelajarannya itu dari internet, YouTube gitu, atau misalnya ada tambahan kayak les lagi atau gimana? Biasanya sih yang paling sering digunakan YouTube sih. YouTube. Oh, Kak Hasan? Nah, kalau aku mah kan awalnya itu pasti dapat topik pembelajarannya itu dari kelas ya, dari pembelajaran di kelas. Iya. Nah, waktu sedikit kepo ya kalau gak taunya itu terus nyari konsep-konsepnya, teori-teorinya di YouTube atau di mana. Nah, sejujurnya kalau itu waktu sayanya lagi tertarik aja ya, jadi kalau gak tertarik mah biasalah malas gitu kan di rumah. Nah, biasanya kalau udah mau ikutan lomba atau mau ikutan ujian itu baru mulai lagi lah digercep ya itu belajarnya. Ini ada yang penting mah jangan maksain gitu kan, jadi sedikit-sedikit aja. Terus kalau pengen menang juara nih jangan dipaksain mempelajarin hal-hal yang tidak kalian ketahui gitu jadi maksimalin dulu aja yang kalian udah ketahui, udah kuasai. Jadi yang nggak dikuasai mah udah lupain aja weh, soalnya bakal kalau dipelajari juga gak akan kepake. Gitu aja. Kok pusing ya nantinya gitu. Kalau buat Taib? Nah sebenarnya kalau cara belajarnya ini jangan ditiru. Soalnya saya sering terapin sistem SKS, sistem kebut semalam. Jadi pas kemarin juga sejarah hari-hari biasa saya jarang buka buku ataupun buka YouTube. Tapi pas H-1 pas malamnya saya agak tidur ngapalin itu materi sejarah. Tapi ini jangan ditiru soalnya bahaya juga kalau SKS itu gak efektif juga sih. Dari semua metode pembelajarannya ada nggak dari kalian itu yang beda gitu kan? Tadi SKS itu udah termasuk beda ya. Nah, dari Kak Hasan sama Kak Hana ada nggak biar teman-teman yang di rumah juga yang di luar sana itu jadi ikut termotivasi dan bisa menjadi salah satu siswa yang ikut berprestasi lah gitu di sekolahnya karena mengikuti metode pembelajaran dari kalian. Kira-kira gimana tuh caranya belajar spill? Waktu belajarnya itu berapa jam gitu, kayak di waktu atau enggak? Nah itu aku dulu aja ya. Ya. Saya dulu. Jadi waktu kalau belajar mending jangan paksain kata aku juga tadi. Jadi kayak sekitar setengah jam lalu istirahat biar otaknya nggak kepanasan gitu kan. Nah terus apalagi ya. Nah untuk belajar kayaknya meskipun susah mulainya dari teorinya dulu. Jadi mau kan fisika mah memang teori. Jadi sebelum ke rumus gitu mantapin dulu gitu. Ini maksudnya materi ini maksudnya itu gimana. Nah itu mantapin dulu. Memahami dulu. Ya. Nah kalau gitu mah gak usah ngapain rumus, udah bisa bikin rumus sendiri kayak gitu mah. Nah ini kalau mau juara gitu kan, mau maksimalin diri,
Yang penting itu kayak sebelum mulai ujian atau lomba, jangan ngapalin pokoknya. Tinggal freshin dulu. Kan biasanya banyak ya yang sebelum ujian, sebelum lomba dimaksimalin ngapalinnya gitu kan. Nah itu sebenarnya dampak negatif, dampak buruk gitu. Bahkan bisa bikin lupa ya. Ya bisa bikin lupa itu teh. Jadi mending freshin aja, jadi relax gimana. Kayak dibawa canggung. Nah ini ya. juga ada hal yang menariknya itu yang kemarin ke Hana ya, yang matematika, terus yang tahun kemarin juga matematikanya, terus yang sekarang fisika yang saya itu yang juara satunya anehnya agak ngapalin pas sebelum lombanya gitu. Oh, Jadi bagus. mendadak banget. Jadi benar-benar Makanya itu gitu. kuncinya gitu ya. Ya, pokoknya relaxin aja dulu Oke. gitu kalau Jangan dibawa takut. Buat Kak Hana sendiri gimana? Kalau untuk saya buat jam belajar kan tadi tipsnya harus sering-sering review. Ya. Nah, biasanya saya kalau misalnya review itu habis pulang sekolah itu review pembelajaran yang baru dipelajarin di sekolah. Terus juga pas mau berangkat sekolah gitu review pembelajaran yang waktu kemarin-kemarin udah diajarin sama guru. Nah, kalau untuk reviewnya sendiri, saya ada tips buat pakai aplikasi flashcard. DNF. Sumpah? Ya aplikasi. Nah, metode flashcard. Jadi kalau misalnya pakai aplikasi kan jadi lebih mudah. Biasanya saya kalau misalnya review itu biasanya kayak biologi sama sejarah juga. Pokoknya hal-hal yang kayak harus mengandalkan ingatan itu biasanya saya pakai aplikasi itu. Oke. Ya kira-kira ada nggak jam tidur yang bikin minim banget buat menghadapi Olimpiade gitu? Kira-kira berapa jam gitu tidurnya? Kepo banget ini. Oh. Siapa dulu? Alhamdulillah. Boleh, siapa aja? Jam tidur biasanya sih sebenarnya kalau tidur itu jangan terlalu malam. Pokoknya tidur itu sebenarnya penting banget. Jadi usahakan 2 jam yang kayak gitu itu sebenarnya gak bagus sih, soalnya meski kita udah ngapalin benar-benar larut malam banget, tapi kalau misalnya tidurnya gak bagus ya ke kitanya juga jadi kacau gitu sebenarnya. Buat Kak Hasan? Ya sama aja sih, udah paling minim sih waktu tidur tuh cuma 4 jam. Nah itu mah segitu mah udah lumayan banyak ya kalau buat biasa mah. Jadi kayaknya biasa aja gitu. Kalau tidur mah penting gitu, tidur waktu istirahat itu penting. Oke. Kaib gimana? Berapa Ini jam? juga per sama, minggu? jangan ditiru ya. Jadi hari-hari biasa juga saya tidur itu cuma 4 jam 3 jam, soalnya susah tidur kalau malam. Dan kalau ada Olimpiade juga sama sih 4 jam, tapi intensitas buat belajar sebelum tidurnya itu lebih ekstrim lah. Jangan ditiru, soalnya bahaya juga buat kesehatan. Tidur 4 jam 3 jam itu jangan. Tuh, dengerin ya, jadi kunci utamanya itu kalian harus tidur paling normal 4 jam. itu enggak normal, paling normal itu 7 jam ya. 7 jam. Dari jam berapa? Berarti jam 9 Jam sampai- 9, 10. jam 10-an sampai jam 4. Pokoknya maksimalin tidur kalian itu jam 7. Jam 7. Selama 7 jam gitu ya waktu tidur. Oh iya, dari tadi kan ngomongin metode belajar. Pasti dong, masa kalian lupa sama pendidik kalian yang ngajarin kalian sampai bisa mendapatkan prestasi yang sangat buat ini. Boleh dari Kakak dulu? Kalau untuk pengajar, aku benar-benar berterima kasih banget sama Bu Ridlayanti untuk ngajarin aku bimbingan. Lalu ada Bu Meli juga, terima kasih. Ada Bu Hasanah juga, terima kasih. Waktu Olimpiade kemarin udah banyak banget ngebimbing aku. Kalau aku mah ya, terima kasih gitu ya buat Bu Meli, Bu Ridla, Bu Hasana, itu kan udah ngajarin gitu kan konsep-konsep matematikanya. Terus dan juga terima kasih sebesar-besarnya gitu buat Pak Dadang yang udah ngajarin gitu, udah rajin-rajin gitu ngajarin kan setiap hari Kamis di ruang guru ini. Ya terima kasih sekali. Kaib? Kalau saya juga sama sih, terima kasih sama Pak Ega juga, karena berkat bimbingan Bapak juga bisa ngerangkum materi sejarah yang panjang menjadi sangat singkat. Dan juga sama Bu Damayanti, terima kasih juga sudah nyediain beberapa soal-soal buat latihan sehingga pas hari H gak panik. Nggak panik kayak katanya. Ada ini gak? Ada yang spesial gak dari para pendidik kalian? Kayak misalkan ada kata-kata motivasi sebelum menghadapi ujian. Misalnya suka ada gitu. Ada gak?
Kalau aku sendiri ada sih dari Bu Ridla suka bilang, ayo semangat semangat, jangan lupa latihan gitu. Tidak ada yang salah. Kalau Kak Hasan nggak ada? Kalau saya sih dari spesialnya dari Pak Dadang gitu kan. Ya, kalian juga udah tahu lah ya kata-katanya itu banyak jalan menuju KH gitu. Nah, pokoknya yang gitu emang itu berdampak sekali ya buat saya, soalnya bisalah cari jalan-jalan lain buat mencapai tujuan yang satunya itu. Kalau buat Pak Ega karena terlalu banyak kata motivasinya jadi saya juga lupa lagi Pak. Tapi kurang lebih lah sama kayak Pak Dadang juga sama Bu Ridla juga itu samalah intinya ke sana. Jadi gimana? Oke, karena mungkin pembahasannya sudah cukup banyak, kita juga nyediain games ya. Jadi kalau untuk yang tadi mah ya cuman ngetes aja gitu seberapa hebatnya mereka dalam bidang yang mereka capai. Oke, untuk sekarang kita akan langsung saja ke Games. Sekarang kita memasuki games ya. Games, peraturan gamesnya ini, jadi siapa yang angkat tangan duluan berarti dia yang boleh menjawab yang pertama. Dan sebelum host membacakan soal dengan beres, dengan habis, kalian jangan dulu menjawab pertanyaan ataupun mengacungkan tangan. Paham? Oke, saya akan mulai membacakan soal yang pertama. Siapakah nama presiden ketiga Indonesia? siapa tadi yang duluan? Ip. Oh iya. Oke, betul. Ip 1 poin. Soal yang kedua, teori gravitasi bumi ditemukan oleh Nah, itu ada dua ya. Jadi yang pertama itu Newton yang paling pertama. Terus yang kedua teori gravitasi yang dimutakhirkan lagi oleh Einstein. Oke, betul. 1 poin untuk Kak Hasan. Nomor 3, hewan apakah yang memiliki kemampuan lari tercepat di dunia? Oke, betul. Kak Iif 1 poin. Soal keempat, julukan kota Bogor adalah Wih, bareng. Bukan. Sabar, sabar. Bareng, Ihana jadi bareng. Silakan. Ihana. Kata hujan. Betul. Jadi gini, kalau misalkan pertanyaan udah dikasih, ngacung dulu jangan langsung jawab. Jadi biar kita tahu siapa yang duluan. Oh, Oke. jadi nggak bisa Langsung jawab. pertanyaan nggak bisa langsung jawab. Iya. Gak apa-apa, soalnya biar ini. Soal kelima, disebut apakah lapisan yang melindungi bumi dari radiasi sinar UV? Sebentar ya. Sabar. Diulang. Disebut apakah lapisan yang melindungi bumi dari radiasi sinar UV dan benturan benda angkasa? Hana. Enggak. Bukan. Stratosfer. Mesosfer. Bukan. Oh. Betul. Lebih rendah kan? Iya, kan itu masuk di Langsung sini. Oke. Jadi untuk Skor dari Kak Iip ada 2, skor Kak Hasan 2, dan skor Kak Hana 1. Kita masuk ke pertanyaan yang selanjutnya. Kesultanan Islam di Maluku, Oke. Sebutkan Kesultanan Islam di Maluku. Satu lagi ya. gimana ini? Gimana ya? Setengah. Lagi 2. Kedua, dari mana alat musik gamelan berasal? Jawa. Apalagi? Ada 3. Jawa Tengah. Bukan. Tapi Yogyakarta. Kan Jawa Tengah berarti termasuk Jawanya. Bukan. 2 pulau. Ada 3 pulau. Yang biasa kan Jawa Iya. udah. Jawa kan udah 2. Sumatera. ada.
Jawa, Kalimantan. Sumatera, Sulawesi. Bali. Oke, gak apa-apa, berarti untuk Anda setengah. Soal selanjutnya. Disebut dengan rumus apakah rumus yang digunakan untuk mencari bidang miring pada segitiga? Pitagoras. Betul. Wow. Soal selanjutnya. Candela merupakan satuan besaran dari. Candala. Itu apa? Intensitas ya. Betul. Yes. Selanjutnya. Suku Bugis berada di provinsi apa? Bugis. Provinsi. Iya. Proto Melayunya. Sumatera Barat. Gorontalo. Bugis itu Amisan. Bukan. Bukan Pulau Jawa. Kalimantan. Bukan. Sulawesi Utara. Sulawesi Selatan. Soal berikutnya. Apa ibu kota dari Banten? Banten. No. Kota Banten. Oh, Banten. Banten ya. Iya. Ibu kota Banten. Mau Iya. kasih clue gak? Ini clue-nya nih, clue-nya. Clue-nya itu. Berantem. Bukan. Itu clue-nya tadi. Ini clue-nya, ayo cepat. Gak tahu sih kata. Attack. Cek. Serang. Iya. Oke. Oke, karena pertanyaannya udah habis ya. Dan ini games buat senang-senangan kita aja ya. Jadi gak usah berharap banyak gitu. Soalnya gak dikasih apa-apa kok. Yang penting dapat ilmunya. Seru-seruan aja. Oke, jadi gimana untuk games yang tadi? Seru-seru banget ya. Apalagi Iip gitu, mendominasi banget. Soalnya kan dia ikut perlombaan LCCA ya sejarahnya. Jadi wajar lah gitu. Cepet. Dan bisa ada yang mau disampaikan gitu sebelum kita tutup sampai siang ini. Dari aku semangat belajar. Semangat belajar. Ya, semangat belajar dan ingat sesuai rumus usaha. Tidak ada jahat, tidak ada usaha. Kalau saya sih stay safe and goodbye. Apa nih? Oh enggak bercanda. Oke, jadi gimana? Sampai berjumpa di video apa? Selanjutnya. Oh, di podcast selanjutnya. Dadah.